Orang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Apa arti dari kalimat masih banyak yang belum diungkapkan? Karena saat itu belum waktunya para murid mengerti apa tugas mereka ke depannya. Mereka perlu waktu untuk paham secara komplit apa misi Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia. Karena mereka belum mengalami dan melihat bagaimana nantinya Yesus Kristus menjalani siksa salib. Untuk itulah, tugas-tugas memberikan pemahaman tentang kematian kurban dari Yesus Kristus akan dilaksanakan oleh Roh kebenaran yang akan dikirimkan segera setelah Yesus Kristus naik ke surga. Seluruh kegiatan dari Roh kebenaran yang dari Allah ini tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi ia akan mengatakan hal-hal yang diterima dari yang mengutusnya, sebagaimana sang anak telah menjalankan tugas penyelamatan dari Bapa. Demikian juga roh kebenaran itu akan melakukan apa yang diterima dari yang mengirimnya. Yesus Kristus berkata, Sang Penghibur diutus oleh Bapa dalam namaku. Dalam bagian Alkitab lainnya tertulis, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa. Juga ada tertulis, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Maka roh kebenaran itu akan berkata-kata atau bersaksi tentang siapa yang mengutusnya. Pertama, yang harus dimengerti bahwa hakikat Allah itu kompleks. Dia itu juga esa. Tapi bukan dalam artian seonggok batu saja. Dia yang tak terbatas tentu tidak dapat dibatasi oleh tempurung otak manusia yang kecil dan terbatas. Kita sebagai manusia tidak bisa membatasi Allah dengan pikiran kita sendiri, karena Allah sama sekali berbeda dengan manusia. Air yang pahit. Ada seorang tua bijak didatangi seorang pemuda yang sedang menghadapi masalah. Tanpa membuang waktu, pemuda itu langsung menceritakan semua masalahnya. Pak tua bijak hanya mendengar dengan seksama, lalu ia mengambil segenggam serbuk pahit dan meminta anak muda itu mengambil segelas air. Ditaburkanlah serbuk pahit itu ke dalam gelas dan diaduknya perlahan. "Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya," ujar Pak tua. "Pahit sekali," jawab pemuda itu. Pak tua itu tersenyum, mengajak pemuda itu berjalan ke tepi danau di belakang rumahnya. Mereka berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka berdua ke tepi danau yang tenang itu. Sesampainya di sana, Pak tua itu kembali menaburkan serbuk pahit ke danau itu dan dengan sepotong kayu ia mengaduknya. "Coba ambil air dari danau itu dan minumlah." Saat si pemuda merenggut air itu, Pak tua bertanya lagi, "Bagaimana rasanya?" "Segar," sahut si pemuda. "Apakah kamu merasakan pahit di dalam air itu?" tanya Pak tua itu. "Tidak," sahut pemuda itu. Pak tua itu tertawa sambil berkata, "Anak muda, dengarkan baik-baik. Pahitnya kehidupan sama seperti segenggam serbuk pahit ini. Tak lebih tak kurang. Jumlah dan rasa pahitnya pun sama, dan memang akan tetap sama. Tapi ingat, kepahitan yang kita rasakan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Jadi saat kita merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu yang kita dapat lakukan. Luaskan dan perbesar kapasitas hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hati kita adalah wadah itu. Jangan jadikan hati kita seperti gelas, tapi buatlah hati kita seperti danau yang besar dan mampu menampung setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kedamaian."